Generalized Anxiety Disorder atau yang biasa disebut GAD merupakan suatu gangguan kecemasan umum atau gangguan kejiwaan yang terjadi hingga 21% orang dewasa. Kecemasan adalah suatu keadaan aprehensi atau keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. GAD sendiri ditandai dengan kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan tentang sejumlah peristiwa atau aktivitas seperti pekerjaan atau kinerja sekolah yang sulit dikendalikan oleh individu. Kekhawatiran itu dapat mengganggu dalam berbagai konteks, misalnya pekerjaan, rumah, dan lingkup sosial. Gejalanya antara lain perasaan gelisah, mudah lelah, sulit berkonsentrasi atau pikiran menjadi kosong, lekas marah, ketegangan otot, dan gangguan tidur. Tingkat keparahan anxiety disorder dapat diukur menggunakan skala General Anxiety Disorder atau GAD-7. Skala GAD-7 ini merupakan kuesioner dengan 7 pertanyaan yang berupa self-report untuk mengukur tingkat GAD selama 2 minggu terakhir. Dengan mengukur berbagai gejala yang dirasakan berdasarkan kategori skor respon 0, tidak sama sekali, 1 beberapa hari, 2 lebih dari setengah hari, dan 3 hampir setiap hari. Lalu total skor ini diperoleh dengan menjumlahkan keseluruhan skor dari 7 pertanyaan. Skor GAD-7 ini berkisar 0-21 yang menggambarkan tingkat keparahan anxiety disorder. Kriteria tingkat keparahan anxiety disorder ini menurut GAD-7 meliputi 0-4 ini minimal anxiety, 5-9 mild anxiety, 10-14 moderate anxiety, dan 15-21 severe anxiety. Venlafaxine merupakan suatu golongan SNRI atau serotonin norepinefrin reuptake inhibitor, di mana SNRI ini biasanya digunakan untuk terapi antidepresan. Kemudian untuk algoritma dari GAD sendiri, untuk terapi dari GAD sendiri ini, untuk perawatan medisnya ini digunakan golongan SSRI atau SNRI dalam evaluasi selama 4-6 minggu dengan dosis yang memadai. Kemudian untuk penilaian respon awalnya, jika golongan obat yang dipakai itu memadai dan memberikan respon yang baik, maka pengobatannya itu akan dilanjutkan selama 1 tahun. Nah, untuk golongan SNRI yang digunakan dalam pemilihan ini itu golongan obat yang digunakan itu adalah venlafaxine, di mana venlafaxine ini termasuk dalam golongan SNRI yang biasanya digunakan apabila terjadinya kegagalan atau respon yang tidak adekuat terhadap golongan SSRI tersebut. Venlafaxine diberikan secara oral dengan dosis awal 37,5 mg 1 kali sehari selama 7 hari. Kemudian dosis ditingkatkan menjadi 75 mg sehari jika tidak ada perbaikan klinis. Dosis maksimum dari venlafaxine adalah 225 mg sehari. Selanjutnya saya, Rizky Diandini, akan menjelaskan mengenai ATME dari venlafaxine. Yang pertama, absorpsinya. Venlafaxine diserap dengan baik setelah diberikan secara oral. Bioavailabilitas absolutnya adalah sekitar 45%. Venlafaxine dengan makanan tidak mempengaruhi penyerapan atau bioavailabilitas O-desmethylvenlafaxine yang merupakan metabolit aktif utamanya. Selanjutnya distribusi. Yang didistribusikan ke dalam susu, venlafaxine memiliki pengikatan protein plasma sebanyak 27% dan O-desmethylvenlafaxine sekitar 30%. Kemudian metabolisme. Venlafaxine dimetabolisme secara ekstensif di hati melalui CYP2D6 menjadi O-desmethylvenlafaxine yang merupakan metabolit aktif utamanya.
Venlafaxin juga dimetabolisme menjadi N-O-D-desmethyl-venlafaxin dan metabolit minor lainnya. Rupanya dimetabolisme oleh CYP3A4 menjadi N-desmethyl-venlafaxin yang merupakan metabolit minor yang kurang aktif. Waktu paruh eliminasi venlafaxin sekitar 5 jam dan waktu paruh O-desmethyl-venlafaxin sekitar 11 jam. Selanjutnya ekskresi, di mana eliminasi venlafaxin dan metabolitnya diekskresi melalui ginjal. Berikut merupakan struktur dari venlafaxin. Venlafaxin ini merupakan antidepresan metoksifenilethylamin dengan salah satu cincin aromatik yang digantikan oleh cincin sikloheksanol dan gugus dimetil aminometil daripada rantai dimetil aminopropil. Dengan menambahkan amina tersier pada venlafaxin dalam cincin piperazin dapat menghilangkan aktivitas penghambat serotonin transporter dan norepinefrin transporter selektif. Namun, penggantian pada ortometoksi dengan gugus meta-trifluorometoksi dapat memberikan efek penghambatan norepinefrin transporter selektif. Gugus pada cincin fenil dikaitkan dengan selektivitas terhadap serotonin transporter. Menghilangkan gugus penarik elektron pada posisi para pada cincin fenil dapat menurunkan selektivitas serotonin transporter. Metabolit aktif dari venlafaxin yaitu ortodesmethyl-venlafaxin. Venlafaxin bekerja sebagai antidepresi dengan menghambat neuronal reuptake serotonin atau 5-hidroksitriptamin dan norepinefrin pada sistem saraf pusat. Efek terhadap neuronal reuptake dopamin, reseptor muskarinik, histamin, dan alfa-1 adrenergik sangat rendah. Digunakan sebagai antidepresi standar karena efek samping antikolinergik. Untuk sedatif, jika dibandingkan dengan golongan lain venlafaxin, dapat memberikan efek pada sistem kardiovaskular sangat kecil, sehingga sedikit lebih aman daripada golongan yang lain. Venlafaxin dan metabolit aktifnya ini memiliki potensi yang sama sebagai SNRI pada serotonin transporter dan norepinefrin transporter. Log P per D adalah 2,91 per 0,7 dan PB-nya 25-30%. Venlafaxin memiliki nama lain yaitu 1-dimetilamino 1,4-metoksifenil etilkloheksanol, memiliki nilai pK1 search sekitar 8,88 dalam literatur rentang dari pK1 sekitar 6,35 hingga 10,15, kemudian nilai KI1 signal reseptor sekitar 4,45 dan KI51HT1 reseptor sekitar 5. Konstan peningkatan senyawa aktif antidepresan ini berkaitan dengan sifat farmakokinetik farmakodinamik yang mencakup antara interaksi obat dengan. Untuk efek sampingnya itu yang pertama merasa cemas, pusing, telapak tangan berkeringat, jantung berdebar, sulit berkonsentrasi, dan insomnia. Selanjutnya monitoring. Untuk monitoring di sini ada dua, yaitu monitoring keberhasilan pengobatan dan monitoring efek samping pengobatan. Untuk monitoring keberhasilan pengobatan dapat dilihat dari skala penilaian GAD-7 dan kualitas hidup pasien. Selanjutnya, untuk monitoring efek samping pengobatan, monitoring yang dapat dilakukan dari efek samping yang muncul yaitu melakukan wawancara dengan pasien. Namun, jika terjadi efek samping peningkatan tekanan darah, maka dapat dimonitoring tekanan darah pasien saat inisiasi, dilakukan secara teratur selama proses perawatan. Created using Powtoon.